Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang kehidupan ya. Apa temanya? Oke, temanya hari ini adalah soal di saat ketika kita merasa sedang terpuruk atau merasa tidak berguna dan kita merasa sangat-sangat down sekali ya, yang menyebabkan pikiran kita selalu merasa tidak nyaman, di mana pikiran kita sangat terganggu dengan apa yang kita pikirkan sekarang ini. Saya akan coba memberikan tips-tips gimana sih seharusnya, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami hal ini. Simak baik-baik. Boleh kalian subscribe dulu ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, like, komen, dan share, juga berikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya setiap kali saya upload video terbaru. Mari kita simak dan kita bahas bersama, kita pertimbangkan, kita pikirkan apakah kita pernah mengalami hal ini atau mungkin sedang ada yang mengalaminya saat ini. Mudah-mudahan kalian cepat membaik. Oke? Sahabat, pernah nggak kalian berada dalam kondisi di mana kalian merasa nggak berguna dalam hidup ini? Seolah kehadiranmu nggak dibutuhkan oleh siapapun atau keberadaanmu pun tak ada yang peduli. Kamu perlu waspada ketika terjebak dalam perasaan yang demikian. Karena dapat dipastikan, kondisi tersebut mampu menjerumuskanmu ke dalam hal-hal yang keliru. Meski tiap-tiap orang berbeda, tapi menjadi sukses dan berguna nampaknya mewakili keinginan orang. Nah, dua poin inilah yang seringkali mempengaruhi suasana hati. Saat belum terpenuhi, kadang-kadang bikin galau, bahkan bisa lebih parah lagi, seperti merasa hidup gak berguna. Memang wajar ya, tapi ini juga nggak bisa disepelekan, sebab kalau dibiarkan punya perasaan berkepanjangan bisa berbahaya bagi psikis kita tentunya. Baiklah sahabat, sebelum kita bahas apa saja yang harus kita lakukan untuk diri kita masing-masing ketika mengalami perasaan tidak berguna atau merasa sedang tidak berguna, mari kita bahas beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penyebab dari munculnya perasaan tidak berguna. Yang pertama, pola pikir yang cenderung negatif ya. Tanpa kita sadari, perasaan tidak berguna sebenarnya punya kemungkinan besar datangnya dari perspektif kita yang memandang setiap hal dengan negatif. Sehingga kita nggak bisa melihat kebaikan atau hal-hal positif di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi sebuah persepsi yang kita yakini. Yang kedua, lingkungan yang tidak berada di pihak kita. Faktor yang bisa menjadi pemicu perasaan nggak berguna, merasa tidak berharga adalah dari lingkungan kita. Hal itu bisa disebabkan karena orang-orang yang mengelilingi kita meragukan kemampuan kita lantaran mereka lebih unggul atau sebab lainnya mungkin ya. Itu banyak dan sering kali terjadi dalam masyarakat kita. Jika hal itu benar adanya, maka yang perlu kita lakukan adalah jangan mudah terpengaruh dengan keadaan. Tingkatkan semangat yang ada di dalam diri kita. Kemudian tanamkan keyakinan bahwa kamu selalu berharga. Mungkin bukan buat mereka, namun untuk orang lain. Jadi jangan pikirkan apa yang orang lain katakan. Nomor 3, ada masalah yang sedang kamu alami. Munculnya perasaan nggak berguna bisa juga disebabkan karena adanya banyak persoalan hidup yang sedang kita alami. Misalnya, masalah dengan keluarga atau teman, bahkan masalah sosial atau ekonomi, sehingga hal itu memicu keyakinan bahwa kita selalu punya masalah yang nggak kunjung tuntas, nggak kunjung selesai. Dengan begitu kita merasa jika kita emang nggak berguna dalam menyelesaikan masalah, bahkan perasaan itu juga akan melebar ke hal-hal yang lain, merembet-merembet gitu ya maksudnya. Yang keempat, adanya trauma masa lalu yang belum tuntas atau belum selesai. Kehadiran masa lalu yang nggak mengenakan maksudnya bisa dipastikan akan mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang. Kesan buruk yang ditinggalkan oleh masa lalu itu sangat mungkin menjadi penyebab kita merasa nggak berguna. Sehingga sudah selayaknya kita harus berdamai dengan hal tersebut, karena hidup kita akan terus berjalan ke depan. Yang kelima ya, tidak memiliki tujuan hidup yang spesifik dan terarah.
Tidak punya tujuan hidup akan membuat hidup kita nggak beraturan, sebab kita tidak mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Jika hal tersebut kita biarkan begitu saja, maka kemungkinan besar bisa mendatangkan perasaan nggak berguna. Karena kenapa? Kita nggak mendapatkan kebermaknaan hidup lantaran nggak tahu harus melakukan hal apa. Sahabat, percayalah bahwa setiap orang yang hadir di bumi ini selalu memiliki perannya masing-masing. Karena Tuhan gak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Kita hanya perlu mengambil bagian yang sesuai dengan porsi kita masing-masing, kemudian kembangkan hal itu dengan maksimal agar mampu memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Berguna itu gak melulu perkara sesuatu yang besar. Bahkan sesederhana senyuman kita yang bisa bikin hati orang yang melihatnya merasa senang, juga bisa dikatakan bahwa hadirmu itu nggak percuma. Jadi kita harus tetap semangat. Hidup memang terkadang terasa berat untuk dijalani ya guys. Jadi kegagalan, rasa kecewa, putus cinta, sukses yang tertunda, banyak hal yang bisa jadi memunculkan perasaan tidak berharga dalam hati. Di titik ini kita mengakrabi kesedihan yang begitu dalam, merasa tidak punya apa-apa atau siapa-siapa yang bisa membangkitkan semangat hidup dalam diri kita. Namun, perasaan semacam itu tentunya tak boleh lama-lama dipelihara. Merasa tidak berguna adalah proses perasaan yang harus segera jauh-jauh dibuang. Hidup selayaknya bisa dijalani dengan berharga, bahagia, maka berhentilah merasa sia-sia dan merenungkan. Coba pikirkan beberapa hal yang harus kita renungkan dan pikirkan matang-matang. Di antaranya mungkin kesuksesan orang lain bukanlah kegagalan kita. Ingatlah bahwa takdir yang kita miliki tidak layak dibanding-bandingkan satu persatu dengan orang lain tentunya. Kita atau orang-orang dekat kita acap kali membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita membandingkan diri kita dengan teman kita yang terlihat lebih sukses, punya rumah, mobil, kekayaan, sementara diri kita masih merintis susah dari nol dan belum punya apa-apa, bahkan miskin mungkin ya. Akhirnya kita pun merasa galau, sedih. Membandingkan pencapaian kita dengan orang lain itu adalah toksik atau sebuah racun yang dapat meracuni pikiran kita sendiri. Kesuksesan orang itu ada waktunya sendiri-sendiri, kesabaran harus selalu kita lakukan. Kalau kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain juga jadi penyebab kegalauan hidup kita tentunya. Lihat teman sepermainan dulu sukses kamu jadi minder. Memang membandingkan itu kadang perlu jika konteksnya sebagai pelecut semangat, pendorong semangat ya. Tapi kan kita kalau cuma bikin minder, ngapain kita melakukan hal itu? Terlepas dari apa yang dimiliki, kita semua adalah manusia yang sudah memiliki garis hidup kita masing-masing. Tidak adil rasanya ya jika hanya membandingkan hasil yang didapat tanpa pernah tahu proses macam apa yang dilalui di baliknya. Membandingkan takdir kita dengan jalan hidup orang lain hanya akan memperdalam rasa kecewa dan ketidakpuasan. Iya kan? Bikin panas hati juga biasanya. Jadi nggak perlu kita lakukan seperti itu. Berikutnya, kegagalan itu bukan berarti akhir dunia. Gagal justru jadi bukti bahwa kamu sudah berani mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Sebagai manusia, kegagalan adalah hal yang wajar. Kita memang gak sempurna, dan sebuah kegagalan hanyalah bagian kecil dari hidup kita. Semua orang terkenal yang kita tahu pun pasti pernah gagal. Keberhasilan yang mereka capai adalah hasil dari kerja keras dalam menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Kegagalan bisa juga menjadi bukti bahwa kita tuh sudah berani mencoba berbuat sesuatu yang berharga saat sedang dihadapkan dengan pada kegagalan. Cobalah yakinkan diri sendiri bahwa tidak berhasilnya diri kita saat ini justru akan membuka pintu kesempatan yang lain. Jangan merasa terpuruk, kita harus merasa bangga karena kita gagal. Kalau nggak pernah gagal, artinya kita nggak pernah mencoba apapun dalam hidup kita, bener kan? Rasa takut tak seharusnya dipelihara. Jangan biarkan ketakutan itu menghambat langkah kita meraih mimpi dan cita-cita. Jangan ya. Jangan takut. Pikiran kita terkadang bisa sangat menipu. Terlebih pikiran-pikiran yang selalu negatif. Seringkali apa yang kita cemaskan itu sebenarnya nggak nyata.
Semua cuma ada di pikiran kita saja. Khawatir dikritik dosen pembimbing skripsi sampai menunda bimbingan berbulan-bulan, tanyakan lagi pada diri kita, apakah ketakutan kita itu rasional, nyata. Ya jangan kalau kita temui dosennya justru akan kooperatif dan bekerja sama membantu agar cepat lulus. Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan hal negatif yang belum tentu nyata adanya, kenapa kita nggak membayangkan mimpi-mimpi kita, harapan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang kita cintai? Kenapa kita tidak melawan ketakutan kita dan memberanikan diri menghadapi kenyataan? Ya kan? Ketika kita sibuk mengutuk kekurangan diri sendiri, di luar sana banyak orang yang ingin bertukar posisi denganmu. Jadi banyak yang lebih kurang beruntung daripada kita. Kita harus banyak bersyukur. Karena belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini akan menekan pikiran kita. Ketika kita merasa orang lain mempunyai apa yang nggak kita miliki, kenapa nggak berpikir bahwa kita memiliki apa yang nggak dimiliki orang lain? Saat kita mengeluh pekerjaan kita membosankan, ingatlah di luar sana ada orang yang rela menukarkan apapun agar bisa memiliki profesi yang sedang kamu lakoni. Waktu kita merasa pencapaian kita kurang memuaskan, ingatlah orang-orang yang bahkan belum tahu apa yang harus ia capai dalam hidup. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari dan mensyukurinya. Bersyukur, banyak bersyukur, masih banyak orang yang di bawah kita. Kita akan membuat hati kita tenang, damai, tentram. Hanya berfokus pada kekurangan sama saja dengan membunuh diri kita pelan-pelan. Ya, kebanyakan orang yang merasa dirinya gagal dan gak berguna itu melupakan satu hal yang penting. Kita juga punya banyak kelebihan. Tuhan telah menciptakan manusia secara unik dengan talentanya masing-masing, dengan kepandaiannya masing-masing. Ketika kita merasa gak berguna karena gagal melakukan sesuatu, percayalah masih banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dengan baik. Begitu. Intinya sedih dan kecewa wajar, tapi jangan tenggelam pada penyesalan. Bangkitlah, ingatlah kelebihan kita yang lain. Kalau tidak sempurna di bidang akademis, bukankah kita mahir sebagai penulis? Kita bisa masak, bisa membuat apa aja. Rayakanlah keberhasilanmu, kamu akan merasa lebih baik, bersyukur. Tak perlu meratapi masa lalu atau merisaukan masa depan. Begitu guys. Ketika kita merasa terpuruk karena hari-hari atau hal-hal yang kita lakukan di masa lalu, atau karena kamu merasa takut dengan masa depan, ingatlah satu hal. Kita hidup pada saat ini. Masa lalu adalah bab yang gak bisa kita ubah lagi betapapun besar kamu menyesalinya. Sementara masa depan adalah misteri yang nggak akan bisa menjadi lebih baik kalau kita nggak merubahnya, kita nggak berusaha berubah. Satu hal yang harus kita lakukan untuk menyongsong anak tangga kehidupan kita selanjutnya adalah menerima keadaan kita sekarang. Berdamailah dengan dirimu dan syukuri apa yang ada pada dirimu. Dengan begitu barulah perjalanan kita ke depan bisa lebih tentram, memuaskan dan bermanfaat. Man propose, God dispose. Jadi kita sebagai manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Suat apapun kita berusaha, hal-hal yang memang tidak bisa diubah dan harus diterima. Masalah dan cobaan yang datang padamu punya tujuan untuk mengubahmu menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita bertindak menghadapi suatu masalah. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk memulai kebiasaan yang bisa menjadikan kita orang yang lebih baik. Mungkin memulai dari hobi kita, apa kesenangan kita harus gimana. Kita juga harus menyadari bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Masa lalu contohnya. Masa lalu memang jadi hal yang harus kita terima, ya sudah lewat, tapi kita bisa mengubah diri kita saat ini untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Segala yang ada di dunia pasti punya makna. Yakinilah bahwa kamu dan keberadaanmu itu berharga, sangat berharga. Ya kan? Gitu. Sebagai manusia, hidup kita pun punya tujuannya sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita itu nggak punya makna, karena menjadi bermakna itu bisa datang dengan berbagai cara.
Kita bukanlah orang yang paling merana karena masih ada kebaikan yang bisa kita sebarkan pada sesama, kepada orang lain. Saling tolong menolong terhadap sesama, saling butuh membutuhkan. Siapa yang butuh bantuan kita bantu sebisa kita. Perasaan kita gak dicintai itu memang bikin kita merana. Justru saat itulah kita harus menyebarkan kebaikan. Saat kita merasa gak berguna, sadarilah bahwa masih banyak orang yang gak seberuntung dirimu. Mereka sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Makanya saat kita merasa kekurangan cinta, bagikanlah kebaikan dengan memberi. Kita akan sadar bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita syukuri dari diri kita. Ucapan terima kasih, senyum yang tulus dari orang-orang yang kita bantu akan membuka matamu. Sebenarnya kamu gak pernah kekurangan cinta dari orang lain. Kesempatan hidup ini kesempatan hidup juga selayaknya dijalani dengan sebaik-baiknya. Hafalkan dalam kepala kita bahwa kita adalah pribadi yang istimewa dan luar biasa. Ya, ini bukanlah perkataan yang mengada-ada ya. Kita memang pribadi yang luar biasa memang, dengan talenta dan keunikannya kita sendiri. Jadi ingatlah 9 poin yang saya kemukakan tadi. Jangan sia-siakan diri kita untuk meratapi kegagalan dan kekurangan kita. Kita bisa bangkit dengan kaki kita sendiri, melakukan banyak hal dengan kelebihan yang kamu punyai, dan menjadi lebih positif dengan kebaikan yang kita sebarkan. Kita tuh istimewa guys, istimewa. Sebenarnya diri kita punya kuasa untuk merasa merana atau bahagia hari ini. Kalau kita merasa nggak berguna, ingatlah hal-hal di atas tadi yang saya bahas tadi ya. Dan lakukan yang terbaik hari ini untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kita harus menghibur diri kita sendiri, menyembuhkan pikiran-pikiran negatif kita sendiri, self-healing ya. Kita harus mempunyai pikiran yang baik-baik, positif-positif. Begitu guys. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi semuanya bermanfaat tentunya ya. Karena banyak orang ya, termasuk saya sendiri pernah mengalami dimana saya pernah merasakan saya merasa tidak berguna sama sekali, merasa terpuruk, merasa sedih, merasa down, benar-benar putus asa, dan setiap hari diselimuti dengan perasaan merasa bersalah dengan apa yang telah kita lakukan di masa lalu, merasa tidak berguna, merasa tidak dicintai, merasa kurang kasih sayang dan sebagainya. Pokoknya kita harus menyembuhkan diri kita sendiri mulai dari sekarang. Apa yang menyebabkan kita merasa tidak berguna, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga, coba kita hapus pelan-pelan dari memori kita. Coba deh, kita harus rutin melakukan mungkin seperti meditasi, mendengarkan musik-musik santai agar pikiran kita merasa rileks, dan mungkin olahraga juga ya. Ketika pagi hari, jalankan pola hidup sehat, juga hindari stres. Kita harus juga bisa mengelola stres. Mungkin topik berikutnya di video selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara kita memanajemen stres. Mungkin itu ya yang bagus ya. Ini ada kaitannya dengan ini soalnya. Nantikan videonya ya. Besok saya akan membuat kontennya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat dan mudah-mudahan menginspirasi kita, menyembuhkan pikiran-pikiran negatif kita yang kita merasa kurang lebih baik dengan apa yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan bisa menghibur jiwa kita, diri kita, dan nantinya kita akan lebih sehat secara psikis maupun fisik ya ke depannya, dan kita akan lebih semangat lagi dalam menjalani hidup, semangat dalam berusaha apapun yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan akan kalian dapatkan kesuksesan. Intinya jangan pernah putus asa. Selama kita bergerak, kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Oke, cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan
sedikit banyak bermanfaat untuk kita semuanya dan memberi kita dongkrakan semangat lagi ya, agar kita lebih semangat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau jika ada sesuatu yang mungkin kurang baik yang telah saya ucapkan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan konten ini akan selalu hadir untuk kalian semuanya untuk menghibur kita semuanya, dengan saya menghadirkan tips-tips kehidupan, tips-tips percintaan, motivasi, inspirasi, dan sebagainya. Kalian yang mungkin membutuhkan saran atau pendapat dari saya, jika saya bisa menjawabnya, kalian bisa menanyakannya lewat komentar yang ada di kolom komentar di channel ini. Nanti saya akan jawab satu persatu sebisa saya. Selanjutnya, salam sukses untuk kita semuanya, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.